Aku berupaya menemukan jawabannya dengan membuka Quran. Coba cari jawabannya nih Bu. Allah cinta nggak sama aku? Aku mendapati sebuah ayat yang sangat indah. Apa ayatnya Bu? Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah bisa jadi jalan Allah cinta sama kita. Maka jangan pernah bosan untuk menghiasi lisan kita. Demi Allah, ini bukan hal yang kecil, ini fundamental. Bahkan saya sering katakan, ajarin anak kita, ajarin cucu kita, itu menjadi doa yang sangat bertenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini urutan penting. Lihat, ini doa Sayyidul Istighfar. Ibu hafal semua kan? Nah, coba-coba. Kalau nggak hafal, hafalin. Rugi kalau nggak hafal. Kalau bisa, hadisnya itu Bu, baca doa Sayyidul Istighfar setiap pagi, setiap petang, gitu ya. Ini luar biasa Bu, fadilahnya. Apa kata Nabi? Kalau kita baca Sayyidul Istighfar pagi, terus petangnya kita meninggal, surga baginya. Kalau kita baca ini petang, paginya meninggal, surga baginya. Makanya rugi Bu kalau nggak hafal. Hafal kan ya, insya Allah ya. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allahumma anta rabbi. Sama-sama. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba. Masya Allah, amin. Hafal ya Bu ya? Ini penting Bu, ini ada urutan yang hendak diisyaratkan oleh Nabi SAW. Yang pertama tuh Bu, itu di awal doa kita ngakui segala kelemahan kita dulu ya. Mengakui segala rasa. Allahumma anta rabbi, engkau Rob aku ya Rob, engkau Rob hamba. La ilaha illa anta khalaqtani, gak ada yang menciptakan aku kecuali engkau ya Allah. Wa ana abduka, aku nih hambamu ya Allah. Aku berusaha jadi hamba yang taat ya Allah, dengan segala kekurangan-kekuranganku ya Allah. Kita akui itu segala rasa dulu. Nah yang menarik, Abu ulaka bini'matika alayya, ini ngaku nikmat dulu nih Bu, baru ngaku dosa. Karena kadang-kadang kita tuh kalau lagi terpuruk, kalau lagi hancur, kalau lagi sedih, kalau lagi kehilangan sesuatu, kita suka lupa. Bersamaan dengan itu Allah tuh ngasih banyak banget nikmat. Betul Bu? Ini masalahnya. Baru ngaku dosa. Ini menarik loh urutannya Bu. Betul dosa kita banyak, tapi nikmat dari Allah lebih banyak. Betul Bu? Makanya saya suka tuh dengan ada sebuah syair nasyid Bu, yang mengemis kasih. Itu gini syairnya. Allah, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmatmu melangit luas. Harga selautan syukurku hanyalah setitik nikmatmu di bumi. Saya pernah Bu suatu hari bikin status di medsos. Saya bilang begini, status saya begini, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, meskipun sesuatu itu baik. Saya ulang ya, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, meskipun sesuatu itu baik. Ibu ibadah aja kalau berlebihan boleh nggak? Nggak boleh. Ada suatu hari sahabat Nabi yang pernah ngomong gini, ya Rasulullah, pokoknya aku mau puasa terus, aku nggak mau berbuka. Ya Rasulullah, pokoknya aku mau semalaman suntuk, aku mau sholat terus, aku nggak mau tidur, aku sholat terus. Rasulullah tegur, nggak begitu kata Rasulullah. Ada waktunya puasa, ada waktunya buka, ada waktunya sholat, ada waktunya tidur, gitu kan? Ibadah aja Bu, kalau berlebihan kayak begitu, itu nggak baik.
Makanya saya bikin status, pokoknya sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Ada yang komennya bikin saya berpikir, Bu. Komennya begini, Ustadz, bagaimana kalau bersyukur, Ustadz? Apakah bersyukur berlebihan itu nggak baik? Wah, saya bilang ini bagus pertanyaannya nih. Coba jawab, Bu. Apa jawabannya? Ayo. Saya berpikir dengan komentar itu. Ustadz, gimana kalau bersyukur? Emangnya bersyukur berlebihan itu nggak baik? Coba jawab. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Jawabannya begini, Bu. Dalam syukur nggak mungkin kita bisa berlebihan. Kenapa? Karena sementok-mentoknya kita bersyukur itu masih nggak ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang Allah kasih. Betul? Tadi itu selautan kita bersyukur itu sebetulnya masih setetes nikmatnya Allah. Jadi kalau dalam syukur itu, Bu, itu nggak ada yang namanya berlebihan, nggak kekejar. Syukurnya kita itu sama nikmat yang Allah kasih itu nggak ngejar. Ya. Jadi, Bu, ini memulihkan batin. M yang pertama, setelah kita mengakui rasa, lalu ngakui nikmat ya Allah dalam keadaan seperti saya, nggak pedulilah, Bu, seterpuruk apapun Anda, segelap apapun Anda, sejatuh apapun Anda. Demi Allah, Ibu, demi Allah, beriringan dengan itu Allah tuh ngasih banyak banget nikmat. Ya. Kadang-kadang kita suka sibuk menatap sesuatu yang hilang. Kita sibuk dengan apa-apa yang belum ada, kita sibuk dengan apa-apa yang nggak ada, tapi yang ada itu nggak kita hargai. Kita nangis menggerung-gerung atas sesuatu yang hilang, tapi yang masih ada itu lupa untuk kita hargai. Nah, itu masalahnya, kita nggak pulih-pulih. Ketika Allah menutup satu pintu, di saat yang bersamaan Allah tuh buka pintu yang lain, tapi kita terlalu lama menatap pintu yang tertutup itu. Kita meratap di depan pintu yang tertutup. Ya Allah, kenapa pintunya Engkau tutup? Buka! Padahal di tempat yang lain Allah buka pintu yang lain. Kita nggak mau lihat itu. Anda udah hafal semua ayatnya. Fa inna ma'al. Terus bersamaan dengan sulit itu, demi Allah, ini nggak pakai insya Allah, Bu. Saya nggak pakai insya Allah. Demi Allah saya bilang. Ini ayat Quran soalnya. Bersamaan dengan yang sulit itu, Allah sertakan kemudahan yang lebih banyak. Bahkan yusro'nya itu nggak pakai al, Bu. Usrinya pakai al. Kesulitannya pakai al. Al-usri. Fa inna ma'al usri. Tapi yusro itu nggak pakai al. Bukan al-yusro. Yusro saja. Kalau nggak pakai al itu, Bu, kalau dalam kaidah bahasa Arab Quran, itu berarti nakiroh, sesuatu yang indefinitif. Jadi, Bu, jurus pertama untuk memulihkan batin, mengakui rasa, mengakui nikmat, banyak banget nikmat yang Engkau kasih, ya Allah. Kita kehilangan sesuatu, wajar kalau kita sedih, wajar kalau kita merasa, tapi coba lihat, masih banyak banget nikmat-Mu yang belum aku syukuri, ya Allah. Kadang-kadang orang yang tidak sadar atas nilai suatu nikmat, biasanya dia baru sadar ketika nikmat itu sudah hilang dari dirinya. Betul, Bu? Kita baru sadar nikmatnya seks kalau lagi sesek. Kita baru sadar keberadaan seseorang itu sebuah nikmat ketika orang itu sudah. Waktu orang itu ada, kita biasa aja. Kalau istilahnya itu taken for granted. Waktu orang itu ada, kita biasa aja. Kita nggak nganggap itu sebuah nikmat. Ketika orang itu nggak ada, kita baru sadar, ternyata keberadaan dia itu anugerah loh dari Allah. Kita baru kehilangan. Jadi, Bu, ini penting. Ambil waktu, tarik nafas. Ya Allah, Alhamdulillah. Mungkin ada yang hilang, mungkin ada yang hancur, mungkin ada yang lepas, tapi masih banyak anugerah darimu yang belum aku syukuri, ya Rabb. Baru mengaku yang ketiga itu ngaku dosa. Makanya gimana tadi? Abu ulaka binikmatika alayya, terus wa abu bidzambi. Jadi ini mesti berimbang, Bu. Jangan cuma ingat dosa, tapi juga ingat begitu banyak nikmat yang Allah kasih. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya.
Terkait dengan mengaku dosa, Bu, ini indah banget. Bahwa ternyata mengaku dosa ini bisa jadi jalan Allah cinta sama kita. Saya ada sebuah tulisan, mohon izin saya bacakan buat Anda ya. Ini bagus banget. Judul tulisannya itu, apakah Allah mencintaiku? Apa judulnya, Bu? Saya dapat tulisan ini dari seorang teman saya, dari seorang ustadz. Dia ngirim tulisan ini, saya tersentuh sekali. Kenapa saya tersentuh? Karena saya merasa kok tulisan ini kayaknya gue banget gitu ya. Apa itu, Ustadz? Saya mohon izin bacakan. Judulnya itu, apakah Allah mencintaiku? Iya ya. Pernah gak sih, Bu, nanya, iya ya, Allah cinta gak ya sama aku? Lalu kemudian aku berupaya menemukan jawabannya dengan membuka Quran. Coba cari jawabannya nih, Bu. Allah cinta nggak sama aku? Ketika aku membuka Quran, ternyata aku mendapati sebuah ayat, Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sebentar, aku menemukan sebuah ayat, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kemudian aku bercermin, aku melihat diriku, kok sepertinya ayat ini bukan untukku. Kenapa? Aku masih jauh dari sabar. Ini bukan untukku. Coba aku cari ayat yang lain. Aku buka lembaran lain dalam Quran, ternyata ada sebuah ayat, Allah mencintai orang-orang yang berjihad. Allah mencintai orang-orang yang berjihad. Aku bercermin, aku melihat diriku, sepertinya ini juga bukan untukku. Kenapa? Kadang-kadang aku merasa aku masih kurang bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah. Betul, Bu? Melawan hawa nafsuku saja kadang-kadang masih kurang kesungguhanku. Kok sepertinya ini bukan untukku. Aku coba buka lagi lembaran lain dalam Quran, dan aku menemukan sebuah ayat, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang ihsan, berbuat baik dengan tulus. Aku lihat diriku, apalagi ini, aku masih jauh dari derajat ihsan. Kadang-kadang aku berbuat baik pun masih pamrih, masih ingin dilihat orang. Betul, Bu? Ini bukan untukku. Aku pun mulai gundah, aku pun mulai gelisah. Kok sepertinya banyak ayat yang aku cari, tidak ada tanda-tanda pada diriku kalau Allah mencintaiku. Tapi aku teruskan membuka lembaran Quran yang lain sampai aku mendapati sebuah ayat yang sangat indah. Apa ayatnya, Bu? Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Aku segera merenung, jangan-jangan ini ayat untukku dan untuk orang-orang yang sepertiku. Maka segera lisanku berucap, astagfirullah wa atubu ilaih. Ibu, kalaupun kita merasa nggak ada amal yang bisa kita banggakan di hadapan Allah, Ustaz, amal masih receh, jarang ikhlas, dan kalaupun yang kita punya cuma dosa, Bu, maka datanglah kepada Allah dengan dosa itu. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hasnin farahan. Kalau kita mendawamkan istighfar, maka Allah akan mengganti setiap kesedihan dengan kebahagiaan. Rasulullah itu, Bu, dijamin masuk surga, tapi beristighfar 100 kali dalam sehari. Maka jangan pernah bosan untuk menghiasi lisan kita dengan istighfar kepada Allah. Dikit-dikit, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bungkus, Bu. Itu M yang pertama. Jurusnya apa jurusnya? 3M. Apa jurusnya? Ini baru M yang keberapa nih? Apa M yang pertama? Mengaku. Apa saja yang diakui? Mengaku rasa. Yang
Yang pertama, akui rasa. Pokoknya kalau lagi nggak enak batin, Bu, lagi agak mumet, akui itu, sadari itu. Tapi ingat juga, akui juga, di sisi lain masih banyak nikmat yang Allah anugerahkan dalam hidup, dan juga akui dosa-dosa kita. Nah, pasangannya M yang kedua. Apa M yang kedua? Mengadu. Jurus memulihkan batin. Setelah mengaku, yang kedua apa? Mengadu. Bahkan kata para ulama, Ibu, mengadu kepada Allah itu penyembuh bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Ibu, yuk kita biasain dalam urusan sekecil apapun ngadu sama Allah. Bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi, untuk urusan sandal yang putus saja mengadulah kepada Allah. Coba saya mau nanya, Ibu jujur ya, jujur, Anda pernah nggak sandal putus? Nih sandal putus nih, terus angkat tangan, ya Allah, sandalku putus. Ayo, pernah? Oh, itu ada hadisnya, Bu. Untuk urusan garam di dapur, ayo, pernah nggak? Garam habis, angkat tangan, ya Allah, garam habis. Ayo, pernah nggak? Kan paling langsung ya, Bibi, garam, Bi. Bu, ini bukan hal yang kecil. Demi Allah, ini bukan hal yang kecil. Ini fundamental. Bahkan saya sering katakan, ajarin anak kita, ajarin cucu kita, untuk hal sekecil apapun ngadu sama Allah. Ya, kemarin anak saya yang bungsu, Bu, tiba-tiba pengen martabak. Terus dia bilang sama uminya, Umi, baby mau martabak. Terus apa kata uminya? Nah, udah bilang belum sama Allah? Abi sama Umi rezekinya dari Allah. Nah, kalau Allah nggak ngasih rezeki, Abi nggak bisa beliin kamu martabak. Coba yuk angkat tangan dulu, bilang sama Allah. Angkat tangan dia, ya Allah, baby mau martabak, amin. Baru saya pesan GoFood. Loh, ini penting. Ini penting. Coba, Bu, ini bukan hal yang kecil, ini fundamental sekali. Termasuk ibu-ibu kalau mau apa-apa, Bu, sebelum bilang sama suami, sama siapa dulu, Bu? Boleh di sebelah kuping suami, nggak apa-apa. Untuk mempercepat ijabah, katanya gitu. Enggak. Mengadu kepada Allah itu penyembuh bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Ustadz, boleh nggak mengadu kepada manusia? Boleh, nggak ada larangannya, tapi pastikan kepada orang yang tepat. Bukan mengadu kepada semua orang. Ya, apalagi mengadu di sosial media, ngapain sih, Bu? Mengadu di sosmed tuh nggak bagus buat jiwa. Dan kita rugi. Kenapa rugi? Tahu nggak? Menurut riset, orang yang suka mengadu di sosial media, 80% teman dia di sosmed itu nggak peduli. Yang 20% malah bersyukur. Syukurin. Kalau kita mau ngadu, pastikan mungkin ke orang tua, ke guru, ke orang yang kita tuakan, ke teman yang mungkin bisa ngasih solusi, bukan mengumbar. Ya. Kalau kata para ulama, masalah yang kita adukan kepada Allah itu akan terurai. Tapi kalau masalah yang kita adukan kepada manusia, sembarang manusia, itu akan merumit. Dan, nah Ibu, ini menarik sekali. 2M ini, nah, 2M ini, apa tadi 2M yang pertama? Mengaku. Yang kedua, itu kalau digabung, Bu, nih lihat ya, mengaku dan mengadu, kalau digabung, klik, itu menjadi doa yang sangat bertenaga. Anda perhatikan ya, nih saya kasih rahasia penting, Bu, ini ilmu penting, ilmu mahal, pegang baik-baik, serius nih, ilmu mahal. Kalau Ibu pelajari agak lebih dalam sedikit, doa-doa para nabi, doa-doa para kekasih Allah, doa-doa yang itu betul-betul mengubah hidup, doa-doa yang betul-betul menghadirkan keajaiban dan pertolongan Allah. Ibu tahu nggak? Percaya nggak? Seringkali doanya itu bukan minta, tapi doanya cuma dua.
Apa? Mengaku. Jangan salah paham ya Bu ya. Bukan berarti minta nggak boleh. Minta boleh. Allah itu seneng kalau kita banyak minta. Tapi kadang-kadang kita suka menyempitkan makna doa. Seakan-akan doa itu permintaan. Padahal doa tuh nggak harus selalu minta. Bahkan doa-doa yang powerful itu bukan doa yang imperatif. Imperatif itu apa? Doa yang sifatnya tuh kayak instruksi gitu. Walaupun itu boleh. Itu nggak dilarang Bu. Itu boleh. Allah senang kalau kita banyak minta. Ya Allah minta ini, minta itu. Boleh. Tapi saya pengen ngajak Anda masuk lebih dalam nih Bu. Kalau Anda pengen menjadikan doa Anda semakin bertenaga, bahkan doa yang seperti ini Bu, itu bisa menggetarkan arsy-Nya Allah. Itu isinya doa yang bukan minta, tapi cuma ngaku ngadu. Coba ya kita buktikan ya. Tadi itu udah saya sebutkan. Doanya Nabi Ayub ketika sakit. Ibu tahu doa Nabi Ayub? Ibu tahu Nabi Ayub ya? Puluhan tahun dia sakit, doanya gimana? Doanya gini nggak? Ya Allah, berikan aku kesembuhan, sembuhkan aku ya Allah. Gitu nggak doanya? Tapi gimana doanya? Rabbi anni masaniyadurru wa anta arhamur rahim. Ya Allah, aku sakit. Aduh, sungguh Engkau Maha Penyayang. Gitu aja Bu. Yang paling terkenal deh doanya Nabi Yunus. Tahu Nabi Yunus Bu? Itu dalam 3 kegelapan, gak ada jalan keluar. Doanya begini gak? Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan ya Allah. Doanya gitu gak? Berikan aku jalan keluar ya Allah. Gitu gak doanya? Yang menarik Bu, doanya gak begitu. Anda lihat ya, doanya cuma ngaku ngadu. Gimana doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Mengakui kesucian Allah dan mengakui kezoliman dirinya. Ya enggak? Anda lihat Bu. Gini deh, saya kasih analogi supaya Anda relate. Kenapa saya bilang mengaku dan mengadu itu lebih powerful dibandingkan meminta. Contoh, nih, ibu-ibu punya anak, anggaplah masih SD, kelas 3 SD. Anak ibu tuh nurut ya, bager gitu ya, nggak pernah ngelawan. Suatu hari, sepatu sekolahnya jebol, bolong. Kelas 3 SD nih, sepatu sekolahnya bolong. Terus dia datang ke Anda, dia nggak minta Bu, dia cuma ngadu. Ngadunya begini, Bu, Umi, Mama, sepatu kakak bolong nih Ma. Makasih ya Ma, udah beliin kakak sepatu, 3 tahun ini kakak pakai. Udah gitu aja, pergi dia. Ayo gimana? Perlu diminta? Nah, perlu diminta. Anda lihat. Makanya Bu, gini loh, saya tuh mau bilang ya, bukan berarti doa yang spesifik itu nggak boleh. Boleh Bu, secara fikih boleh. Pokoknya yang namanya doa tuh bagus aja, karena doa tuh ibadah. Makin banyak kita doa, makin bagus. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Tapi cobalah Bu, sesekali doa tuh betul-betul kayak mengungkapkan kemesraan kita kepada Allah. Kadang kan ada di antara kita doa tuh kayaknya kayak mendikte Allah gitu Bu ya. Doa tuh bedakan antara doa dan goals. Kalau goals itu memang butuh spesifik. Kan ada orang doa begini, ya Allah, pengen punya mobil warna merah mereknya ini kalau bisa tahun depan. Pakai deadline pula ya. Ya Allah, pengen punya suami yang kumisan gaji sekian juta per bulan. Boleh nggak Ustadz? Boleh. Itu bukan nggak boleh, boleh. Tapi cobalah Bu, sesekali tuh kita cuman sekedar mengungkapkan pengakuan atas dosa, pengakuan atas nikmat Allah, dan mengadu aja. Saya nggak tahu ya Bu, Anda pernah merasakan atau enggak. Kalau saya sering merasakan, saya tuh ngerasa doa-doa terbaik saya itu justru ketika saya udah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Saya cuma ngangkat tangan saya, mungkin saking beratnya apa yang saya rasa, saya cuma angkat tangan dan saya bilang, ya Allah, mungkin jatuh air mata. Apa kata Allah? Aku ngerti. Ya.
Makanya kalau kata para ulama, seandainya di dadamu ada begitu banyak keinginan, saking banyaknya, sampai kamu itu bingung mau ngomong apa sama Allah, dah, jadikan saja seluruh doamu istighfar. Beres. Ini Bu, banyak banget nih. Banyak banget di dada nih. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Saking banyaknya, apa bingung kita mau doa apa. Kata para ulama, sudah, jadikan aja seluruh doamu istighfar. Aman. Allah tahu. Kita minta ampun aja sama Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Rabb. Kadang-kadang Bu, saya kalau ngantar jamaah umroh tuh, saya kalau bimbing jamaah umroh depan Ka'bah tuh Bu, banyak yang mau saya minta sama Allah. Tapi kadang-kadang lisan saya cuma ngomong, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ampuni aku ya Allah, sayangi aku ya Rabb. Karena kalau Allah udah sayangi kita Bu, Allah sudah ampuni kita, beres. Masih ingat pertanyaan saya di pertemuan sebelumnya? Coba saya mau nanya, ini sering saya ulang. Ibu kalau saya suruh pilih, kira-kira pilih mana? Dikasih atau disayang? Masih ingat? Pilih mana? Jawab yang tegas. Nah, pintar. Kenapa saya bilang pintar? Karena kalau dikasih belum tentu. Makanya Ibu, sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahman itu yang maha pengasih, itu berlaku buat semua. Mohon maaf ya, mau sholat nggak sholat, mau kafir, mau bejat, mau munafik, semua dapat rahmannya Allah. Itulah Allah yang maha pengasih. Tapi yang dikasih belum tentu. Ibu pernah ngasih uang sama tukang parkir Bu? Ibu sayang sama tukang parkir? Ibu pernah ngasih uang sama pengamen Bu? Lagi makan gitu pengamen datang, Ibu ngasih pernah? Itu dengan sukarela atau kadang-kadang dengan, atau karena Anda nggak mau denger dia nyanyi aja gitu ya? Nih gitu kan? Yang dikasih belum tentu. Tapi kalau disayang, bukan gitu kalimatnya. Kan udah pernah saya sampaikan. Itu namanya maksa. Bukan gitu, gini kalimatnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bukan cuma dikasih, tapi juga disayang. Kenapa? Karena kalau dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, bukan gitu. Masih maksa aja sih. Dengerin dulu. Kalau dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang biasanya dikasih. Kalaupun nggak dikasih pasti karena sayang. Saya ulang ya Bu, ini penting. Ini penting. Kalau dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang biasanya dikasih. Kalaupun nggak dikasih pasti karena. Saya mau nanya, ibu-ibu pernah tidak nggak ngasih anak justru karena sayang? Pernah nggak Bu? Kalau semua Anda kasih, jangan-jangan Anda lagi membunuh anak Anda ya. Anak Anda lagi batuk keras, Mama minta es sirup manis, Anda kasih? Karena sayang kan? Anak Anda masih kecil, minta gadget, mungkin Anda mampu, Anda kasih gadget. Minta motor, belum cukup umur, Anda beliin motor. Anda lagi membunuh anak Anda itu. Bu, kalau dikasih, belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun nggak dikasih, pasti karena. Makanya Bu, saya itu salah satu doa yang perlu saya minta itu, yang perlu kita minta tuh minta dimaafin dan disayang sama Allah. Doanya tuh gini, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Coba diulang. Rabbighfir warham wa anta. Nah Bu, saya tuh kadang-kadang kalau bimbing jamaah umroh Bu, bimbing jamaah umroh, kemarin saya juga bimbing jamaah haji. Saya suka nanya sama para jamaah, Bapak Ibu jamaah, ya Ustadz, gimana? Udah puas doanya? Oh udah Ustadz, doa di mana aja? Udah di Raudhah Ustadz, udah di Multazam. Minta apa aja? Banyak Ustadz. Minta A, B, C. Ya bagus, saya bilang. Saya boleh nanya nggak? Apa Ustadz? Ibu Bapak sudah belum secara khusus minta disayang sama Allah? Belum Ustadz. Boleh nggak Bu, Pak, saya kasih tugas sebelum pulang, satu aja doanya, apa? Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Makanya kalau ibu sa'i kan ada tuh ya doanya ya, Rabbighfir warham wa'fu dan seterusnya. Nah, Bu. Jadi coba sesekali aja Bu, isi doa kita cuma ngaku. Kita tuh datang, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah ya Allah. Ala kulli hal. Atau kalau lagi berat, pakai tuh doa Nabi Yunus itu kan, Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kadang-kadang mungkin orang kok nggak nyambung, lagi dalam kesusahan, bukannya minta dikeluarkan dari kesusahan, tapi malah ngaku dosa aja. Astagfirullah. Allah tuh nggak perlu diajarin, Bu. Dia yang paling tahu apa yang hambanya butuhkan. Tapi kadang-kadang yang menjadi hijab itu adalah dosa kita yang terlalu tebal. Oke? Bungkus?